Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali beribadah online di gedung Pulau Paman Anda. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, ajak keluargamu untuk berkumpul bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita akan membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan sementara menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau yang layak Tuhan untuk disembah. Terima kasih Bapa Tuhan. Hariku ku berjalan lewat lembah keram, namun tanganmu selalu menopang
kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita nyatakan ajaib buat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya Dia Yesus satu-satunya penolong hidup kita, satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan.
kami sanjung, kami tinggikan pagi hari ini. Engkau ada di sini, Engkau siap berasa untuk memberkati kami Tuhan. Jesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya. Engkau yang aku percaya, Engkau yang aku andalkan, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Saat ini Bapak kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan katakan lewat hamba-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Oh, umat yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan lawan tangan. Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya kebenaran firman disampaikan. Oh, tidak akan Tuhan sia-sia, tetapi akan memenuhi Tuhan. Oh, hati-hati yang subur, hati-hati yang baik, sehingga Tuhan benih itu akan bertumbuh dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau duduk diam pagi hari ini menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengalami peperangan yang luar biasa. Banyak orang saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa, sehingga mereka rasanya, aduh, hidup kok begini, mau keluar rumah takut. Bahkan yang isolasi juga mungkin stres dan segala macam. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka bisa stres, bahkan dia dalam keadaan isolasi bisa meninggal. Saya dengar kabar-kabar, saya saksikan di media-media, ya banyak orang mengalami begitu ketakutan yang luar biasa. Tetapi kita anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua akan mengalami kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama. Saya akan membacanya. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan itu digambarkan seperti gunung. Kalau gunung ada badai, ada topan, ada segala macam, gunung itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk kita semua anak-anak Tuhan supaya kita bisa kuat, kita bisa kokoh untuk menghadapi setiap persoalan hidup? Saudara dikasihi Tuhan, baru beberapa hari yang lalu itu saya sangat kaget pada saat saya mendapatkan orderan. Itu saya ambil di daerah Duren Sawit. Itu waktu itu pagi-pagi jam
kurang lebih jam 8 atau berapa. Saat saya selesaikan orderan itu, untuk keluar suruh verifikasi, suruh selfie. Saudara, saat itu kalau saya selfie di luar, saya nggak bisa begitu. Terus akhirnya yaudah saya cuekin, saya bawa pulang. Akhirnya kenapa? Akhirnya kena suspend, akhirnya nggak bisa naik lagi. Saudara, saya saat itu rasanya kok begini ya? Kok begini? Kayaknya saya nggak pernah sangka, nggak pernah saya duga bisa seperti itu, nggak pernah ya saya mengalami seperti itu. Tapi saat itu saya langsung kaget, langsung terperanjat. Apa maksudnya ini? Dan saudara, dan udah beberapa hari ini saya tidak aktif lagi untuk dalam apa yang saya lakukan setiap hari. Itu akhirnya, saudara kasih Tuhan, saya harus lapor ke kantor dan saya harus selesaikan di kantor, dan itu harus bawa STNK, bawa KTP, bawa SIM. Saudara, mungkin motor mati segala macam, ke sana itu nggak bisa juga. Dan akhirnya yaudah, tapi saya terima dengan ucapan syukur, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, saya tidak kendor dalam doa, saya tidak kendor dalam misbah doa di keluarga. Saya tetap lakukan walaupun dalam kondisi yang seolah-olah rasanya kok berat banget. Tapi itu tidak membuat saya undur dari Tuhan, tetapi saya tetap untuk senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan. Itu kadang-kadang ada bisikan-bisikan, ngapain lu dekat sama Tuhan? Ngapain lu berdoa tiap hari? Ngapain lu? Itu suara-suara seperti itu selalu menghantui kita. Tapi saat suara-suara itu datang dalam kehidupan kita, kita akan lawan, kita akan hadapi. Dan saudara pun kasih Tuhan. Dan akhirnya kemenangan, demi kemenangan saya alami. Walaupun dalam gak ada pemasukan, tapi sukacita itu luar biasa yang saya alami. Haleluya. Saudara pun kasih Tuhan, saya mau belajar seperti firman Tuhan ini yang dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman yang penuh dengan kesulitan, zaman yang penuh dengan tantangan ini, kita harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu menghadapi setiap situasi dan kondisi. Kita tidak mau kalah, tetapi kita mau hadapi. Iblis mau melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Kalau kita kuat, saya percaya kita akan mampu menghadapi itu semua. Haleluya. Jadi pertama kita harus kuat. Supaya kita kuat apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Supaya kita tetap kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang kita lakukan yaitu jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan atau pujian tadi mengandalkan Tuhan, itu adalah satu hal yang luar biasa. Satu-satunya andalanmu adalah Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya kita tidak mau jauh dari Tuhan. Kita mau senantiasa ada di dalam hubungan yang luar biasa. Ada pujian mengatakan, doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saudara, itu pujian itu mengingatkan kita bahwa kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus memiliki hubungan, memiliki relasi dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat.
Tidak bisa hari ini berdoa, besok tidak. Hari ini berdoa, besok tidak. Tapi harus secara kontinu kita datang pada Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan yang semua dalam keadaan happy, kita harus datang pada Tuhan. Haleluya. Itu sulit tetapi perlu kita lawan itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita menjadi orang-orang yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun kalau kita memiliki hubungan, memiliki relasi dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena di dalam pertemuan ibadah-ibadah itu ada kekuatan yang luar biasa, ada nasihat-nasihat akan diberikan, ada satu penghiburan yang luar biasa. Itu sebabnya kita tidak mau kita jauh dari Tuhan, kita tidak mau sedikit pun hubungan kita renggang dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara lihat cerita tentang Nuh dikatakan adalah orang yang hidup berkaut karib dengan Tuhan. Jadi apa saja yang akan Tuhan buat itu diberi tahukan kepada Nuh. Nuh seolah-olah melakukan kebenaran firman Tuhan saat itu, seolah dikatakan seperti orang gila. Tapi dia tetap lakukan. Walaupun dia bikin bahtera di atas gunung, di atas bukit, tapi dia tetap lakukan dengan setia. Apa yang Tuhan katakan itu sesuai yang dilakukan oleh Nuh. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau orang-orang memiliki pergaulan yang indah dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak yang senantiasa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kesulitan, kesukaran kita alami, apapun yang kita alami, itu tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Kita akan tetap melangkah sampai kita melihat keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah saat ini, mungkin engkau menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Jangan engkau takut, tapi jaga hubunganmu dengan Tuhan, dan engkau senantiasa memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menggambarkan seperti dialah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kalau kita keluar dari pokok anggur itu, kita akan menjadi kering dan akhirnya kita akan ditebang dan akhirnya dibakar. Tidak ada gunanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita supaya kita tetap kuat, iman kita harus senantiasa dicas setiap hari supaya kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh. Sebab tantangan masalah itu datangnya tidak bilang-bilang dulu, yang mendadak. Saat yang tidak kita duga, saat yang kita tidak sangka, masalah itu datang. Tapi kalau kita sudah kuat, kita tidak akan tanya-tanya mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu. Tidak, tetapi kita akan senantiasa menghadapi setiap masalah itu dengan sukacita yang Tuhan berikan. Saudara dikasih Tuhan, tantangan itu akan membuat kita lebih dewasa, kita lebih tahan uji lagi. Dan dikatakan bahwa di dalam Yakobus pasal yang pertama dikatakan bahwa apabila kamu mengalami berbagai-bagai cobaan, anggap itu satu kebahagiaan. Saudara, kalau orang-orang yang lemah percayaannya disuruh menganggap satu kebahagiaan itu sulit, nggak mau menerima. Banyak masalah, banyak berbagai-bagai masalah yang kita alami, masa kita suruh
menganggapnya satu kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan. Jadi itu harus kita hadapi dan kita menganggapnya satu kebahagiaan. Supaya apa? Supaya kita menghadapinya dengan sukacita, menghadapinya dengan penuh semangat, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan menggerutu, tidak dengan ngomel-ngomel, tapi kita hadapi dengan sukacita. Jadi orang-orang yang kuat, dia akan mampu melewati setiap kehidupan ini dengan sukacita. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara melihat cerita tentang perjalanan bangsa Israel setiap hari dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi, apapun yang mereka butuhkan itu Tuhan beri, tapi mereka tetap bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi kalau kita mengalami berbagai-bagai cobaan, mari kita menganggapnya sebagai satu kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kita lagi ujian, ntar lagi kita naik kelas, ntar lagi kita akan lulus. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, jadi kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Supaya kita kuat tadi, yaitu kita harus hidup intim dengan Tuhan, harus hidup menempel dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak mau jauh sedikit dengan Tuhan, kita tidak mau mengalami jarak sedikit pun dengan Tuhan, tapi kita mau memiliki senantiasa hubungan yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, apapun masalah itu, apapun tantangan itu kita alami, itu tidak membuat kita mundur dari Tuhan, tidak membuat kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tetapi kita akan hadapi dengan penuh sukacita. Yang kedua, saudara mengasihi Tuhan, supaya kita kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Yang kedua yaitu kita harus memiliki kehidupan pujian dan penyembahan. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Pada saat malam hari adalah waktu yang tepat. Pada saat yang sunyi sepi, saudara bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu rasanya luar biasa. Ya. Kalau pagi-pagi jam pagi-pagi benar itu jam 4 jam 5 kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas, itu juga luar biasa. Orang masih pada tidur, masih pada pancal selimut, kita sudah bangun, kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, menyembah Dia. Kalau pagi-pagi kita sudah mengalunkan pujian, menaikkan pujian di hadapan Allah, itu rasanya luar biasa. Hadirat Allah itu luar biasa. Oh haleluya. Itu perlu kita lakukan setiap hari, setiap saat. Dan pada waktu-waktu kita mengalami masalah, baru kita datang pada Tuhan, nangis-nangis di hadapan. Oh haleluya, tidak seperti itu. Tetapi pada saat kita dalam keadaan apapun, kita mau datang senantiasa di hadapan Tuhan. Pada saat kita menyembah, saya percaya hadirat Allah itu kita alami dalam hidup kita. Sebab firman Allah katakan, Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Kalau kita memuji, menyembah Dia, Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau saudara melihat Paulus dengan Silas, pada saat dia di penjara dia tidak ngomel-ngomel, di penjara dia tidak bersungut-sungut. Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa Tuhan ini harus saya alami? Saya sudah melakukan yang benar, saya tidak melakukan hal yang salah. Kenapa saya di penjara? Tidak. Tapi Paulus dengan Silas, dia katakan dia memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat tangannya terbelenggu, kakinya diikat dibelenggu, tapi mulutnya tidak dibelenggu.
saat itu dia bisa memuji Tuhan. Dan pujian itu, penyembahan itu didengar oleh Allah. Kalau hati Tuhan disenangkan, saya percaya Tuhan tidak akan tanggung-tanggung untuk menolong kita. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Paulus dengan Silas dia berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, orang dalam keadaan penjara bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, itu luar biasa. Saat itu apa yang terjadi? Akhirnya sendi-sendi penjara itu tergoncang. Saudara kasih Tuhan. Jadi kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah menjadi nyata di dalam kehidupan Paulus dengan Silas, sehingga dia melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Saudara dikasih Tuhan. Jadi pada saat Paulus melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa itu, oh haleluya, saat itu semua ikatan, semua belenggu dilepaskan, bisa terlepas, rantai-rantai putus. Saudara dikasih Tuhan. Mungkin Paulus kaget, ini kenapa yang ini bisa bergoncang seperti ini? Oh haleluya, saat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saudara, akhirnya Paulus menjadi anak Tuhan yang luar biasa, pakai Tuhan dengan luar biasa. Oh haleluya, saudara dikasih. Jadi doa, pujian dan penyembahan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita juga, kalau kita memiliki hari-hari kita, setiap kehidupan kita memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu kita punya pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, itu luar biasa. Kita akan mengalami pembaharuan, pemulihan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang sanggup menghadapi setiap tantangan terjadi dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tetap kuat, apa yang kita lakukan? Di Filipi pasal yang keempat dikatakan bahwa ayat 8, kita harus berpikir yang positif. Pikirkanlah yang mulia, yang sedap didengar, yang manis, yang semua itu perlu kita pikirkan. Ya, kita pikirkan hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Itu akan membangun iman kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Jadi yang ketiga, kita harus berpikir positif. Dan kita melihat apa kesalahan orang terus. Kita melihat orang itu di depan kita salah terus. Tidak. Tapi kita mau senantiasa berpikir yang positif. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berpikir positif, itu akan menyehatkan tubuh kita, akan membuat peredaran darah kita menjadi lancar. Karena apa? Karena berpikir yang positif. Kalau kita berpikir negatif, saudara, kita akan menjadi orang yang lemah, melihat kesalahan orang terus. Kita nggak pernah lihat kesalahan kita. Kita harus berpikir yang positif. Positif itu akan membangun iman kita. Hal yang positif akan membangun hidup kita untuk kita senantiasa lebih semangat lagi untuk kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang luar biasa, saya percaya kita akan seperti gunung Sion. Amin. Kita akan kuat. Kita akan mampu menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hubungan kita dilakukan dengan Tuhan, masalah yang kecil saja kita sudah bingung,
sudah momen-momen sudah bersungut-sungut. Tapi kalau orang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yaitu kita harus berpikir yang positif. Yang negatif kita tinggalkan. Yang tidak baik kita tinggalkan. Tapi kita berpikir yang benar, yang positif. Saudara dikasih Tuhan. Yang keempat, kebenaran yang keempat, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap kuat? Yang keempat yaitu kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur. Bisa kita mengucap syukur. Udah lagi ulang tahun, banyak duit, kita bikin perayaan ulang tahun yang mewah. Kita bersyukur, undang semua teman-teman untuk mereka hadir. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, bisa kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bisakah kita mengangkat hati kita, Tuhan terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan buat itu adalah baik bagiku. Padahal kedagingan kita menolak. Saya nggak mau seperti ini. Saudara, kedagingan kita harus dikikis, kedagingan kita harus disalibkan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan apapun, kita mau belajar mengucap syukur. Haleluya. Kita harus mengucap syukur supaya kita tetap kuat. Kita harus hati kita senantiasa mengucap syukur. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kita bisa membuat hati Tuhan senang, itu luar biasa. Kalau hati Tuhan sudah senang, itu Tuhan akan berbuat apa saja untuk kita. Kalau dulu ada istilah ABS, asal Bapak senang. Aduh, pasti Tuhan akan kasih proyek ini kasih kalau Bapak senang. Kalau Tuhan senang, Tuhan disenangkan, saya percaya Tuhan akan melakukan apa saja di dalam hidup kita. Oh, haleluya. Dan saya percaya kalau hati kita senantiasa penuh dengan limpah ucapan syukur, saya percaya kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Orang ini lagi dikasih masalah kok dia mengucap syukur. Orang ini lagi dikasih beban yang berat, tapi dia kok bisa mengucap syukur. Saat-saat seperti itu, hati Tuhan akan terharu melihat kita, dan dia akan menyatakan pertolongan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Dia akan menyatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia akan melakukan itu. Saudara kasih Tuhan, jadi mengucap syukur. Yang pertama tadi kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita harus berpikir yang positif. Yang keempat, kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Ya, ucapan syukur itu biar senantiasa ada di dalam hati kita, dan itu boleh melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau seseorang dikasih sesuatu, ya kita terima dan kita pergi. Orang itu akan berkata, wah ini orang tak tahu diri, sudah dikasih dia nggak ada terima kasihnya. Kira-kira kalau
manusia aja seperti itu, apalagi Tuhan. Kalau kita sudah diberi sesuatu pada Tuhan, kita tidak berterima kasih. Tapi kalau kita berterima kasih sampai terima kasih Bapak ya, terima kasih Ibu, terima kasih Tante, itu orang itu lain kali dia akan memberi lagi, saudara. Amin. Dia akan beri lagi, apalagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi terima kasih, terima kasih lagi, saudara. Harus disalurkan. Bukan terima. Enggak, tapi terima kasih lagi. Kita bagi-bagi sama orang yang membutuhkan. Itu luar biasa. Harusnya seperti itu. Jadi terima kasih itu artinya ya kita terima dan kita kasih. Sudah, kalau itu kita lakukan, itu berkat itu akan mengalir terus ya dalam hidup kita. Akan melimpah-limpah. Saudara, kalau berkat itu kita terima, terus kita masukkan dompet kita, udah berbuat apa-apa, itu terima. Kita seperti laut mati, saudara. Jadi terima, nggak mau keluar. Jadi kalau sungai yang mengalir itu, dia terima dari atas, dia mengalir terus seperti keran. Ya, keran itu kalau digambarkan, kalau keran dibuka itu akan ditaruh di tempat tempayan atau apa, itu tempayan itu menjadi penuh dan akhirnya melimpah-limpah ya dalam tempayan itu, dan air itu bisa mengena kanan kiri ke belakang dan semuanya sekelilingnya boleh mengalami berkat Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, kalau Tuhan memberi kepada kita, kita harus beri kepada orang lain. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saat saya dalam keadaan sulit dan keadaan susah, tapi kita bisa menolong yang lebih susah lagi. Kita orang susah, tapi kita menolong orang yang lebih susah lagi. Itu luar biasa. Kalau orang yang banyak berkat menolong orang susah itu biasa. Tapi orang susah menolong orang yang susah itu luar biasa. Saudara pun kasih Tuhan. Tapi itu saya alami dan saya lakukan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan beri berkat yang luar biasa kepada keluarga hamba. Saudara pun kasih Tuhan, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita pas-pasan, tapi kita bisa memberkati orang lain. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang pertama tadi kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua kita harus senantiasa memiliki dalam hati kita pujian dan menyembah kepada Tuhan, supaya kita mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita. Dan yang ketiga kita harus berpikir yang positif. Ya, berpikir yang positif. Yang keempat kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Kalau itu kita lakukan setiap hari, saya percaya perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Oh haleluya. Apalagi untuk gereja Tuhan, apalagi untuk masa-masa pandemi saat ini. Kalau kita sehati, seroh sejiwa, kita menyerahkan bangsa kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, apapun masalahmu, tetap engkau mendekat kepada Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan. Dia adalah Allah satu-satunya yang sanggup menolong engkau. Mungkin sekelilingmu tidak sanggup menolong, saudaramu yang terdekat mungkin pun tidak dapat menolong engkau, tetapi hanya satu-satunya, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong engkau. Itu sebabnya andalkan Dia dan senantiasa hidup kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.